Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika annabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Amma ba'du. Sahabat ya hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan pada keluarganya. Semoga di yaumil akhir kita yang menjadi orang yang diberikan syafaat oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ya hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kisah tentang keajaiban sholawat dan doa yang dipanjatkan oleh ibu saya sendiri pada saat saya masih kecil. Tapi sebelum dilanjut, saya mengajak sahabat ya hijrah yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel Jaya Hijrah ini bisa tetap eksis dan berbagi kebaikan di dunia kepada umat muslim seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan pekerjaannya, dimudahkan urusannya, dibanyakan rezekinya, dan diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ya hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 1980-an. Yaitu sekitar 1982. Pada saat itu saya masih kecil. Saya baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun kurang. Kejadian ini terjadi di sebuah kampung di Sukabumi, Jawa Barat, karena saya tumbuh dan berkembang di sana. Saya tinggal bersama orang tua yang bekerja di ayah saya, bapak saya bekerja di peternakan sapi perah sebagai kuli, sebagai buruh, waktu itu namanya buruh, yang gajinya mungkin kecil sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, dan waktu itu waktu libur sekolah, jadi saya dari pagi itu, namanya anak kecil, pagi-pagi sudah main, dan sekitar jam 10 saya pulang karena saya lapar, karena dari semalam saya belum makan dan pagi langsung pergi main. Kedua kakak saya juga sedang main, entah main kemana jadi belum pulang, dan adik saya yang kecil sedang tidur. Saya pulang menemui Umi, saya minta makan sama Umi saya minta makan. Tapi anehnya hari itu Umi tidak langsung mengambilkan saya makanan, cuman diam aja. Beberapa kali saya minta makan, dan Umi akhirnya menjawab, hari ini Umi nggak bisa kamu ngasih makan karena Umi nggak punya beras dan nggak masak dan nggak punya lauk lainnya. Saya sebagai anak kecil waktu itu saya belum mengerti. Yang saya mengerti itu saya harus makan. Akhirnya saya nangis sekencang-kencangnya. Saya berharap Umi mau mencarikan makan buat saya. Tetapi Umi hanya diam, hanya duduk, dan saya lihat di sudut matanya keluar air mata. Dan mulutnya berkomat-kamit. Saya berpikir beliau mungkin sedang berdoa. Saya terus menangis, saya berharap Umi mencarikan makan buat saya. Akan tetapi Umi
cuman diam aja. Umi pun ikut menangis sambil berdoa. Tidak lama, sekitar 1 jam lebih, saya menangis. Oh ya, perlu rekan-rekan ketahui bahwa tempat tinggal saya waktu itu jauh dari tetangga, karena saya tinggal di lingkungan peternakan sapi perah, jadi hanya ada kebun dan kandang-kandang sapi. Itu pun kandang sapi berjauhan, jaraknya antara satu kandang sapi dan satu kandang lainnya ada sekitar 50 meter jaraknya, dan dibatasi oleh kebun-kebun rumput. Jadi walaupun saya nangis kencang, nggak ada yang mendengar karena nggak ada tetangga. Sekitar 1 jam lebih saya menangis, tiba-tiba ada terdengar suara pintu ini ketuk, dan ada orang yang mengucapkan salam dari luar, "Assalamualaikum." Langsung Umi menjawab, "Waalaikumsalam," dan membukakan pintu. Terlihat ada seorang laki-laki sekitar umurnya 45 tahun sampai 50 tahun kira-kira waktu itu. Saya kenal beliau, namanya Bapak Ijan, sekarang sudah almarhum. Beliau sering melewati rumah saya untuk pergi ke kebun. Jadi ada jalan yang melewati rumah saya untuk pergi ke kebun beliau. Pak Ijan bertanya sama Umi, "Umi, kenapa itu anaknya nangis? Didemin aja." Umi menjawab, "Anak saya minta makan, cuman sehari ini saya nggak punya beras." "Oh begitu, yaudah tunggu dulu ya, nanti saya balik lagi." Gak lama kemudian Pak Ijan itu balik lagi sambil membawa karung, entah apa isinya. Karung itu berwarna putih. Beliau berkata sama Umi, "Ini ada beras, tolong cepat dimasak, kasihan anak kamu, nanti sakit kalau lama-lama nggak dikasih makan." Terlihat wajah Umi sangat gembira, bercampur dengan sedih, bercampur haru. Beliau mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Ijan, dan Pak Ijan pun langsung pergi. Umi langsung memasak nasi waktu itu. Sekitar 1 jaman nasi matang dan dikasihin ke saya. Karena saya sudah lapar, saya makan walaupun nggak pakai lauk, cuman dicampur garam aja nasi. Tapi saya makan sangat lahap karena saya sudah lapar banget. Sambil saya makan, saya nanya, "Tadi Umi baca apa?" Sambil nangis. Umi menjawab, "Tadi Umi baca salawat." Sambil berdoa sama Allah, "Ya Allah, berikan pertolongan. Hamba ini sedang susah. Berikan pertolongan supaya ada orang yang mengantarkan makanan." Waktu itu saya belum paham kenapa doa Umi itu langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata doa seorang ibu yang dipanjatkan dengan tetesan air mata, dipanjatkan dengan ketulusan hati karena sayang kepada anaknya, Allah akan cepat mengabulkan. Allah akan cepat mendatangkan pertolongan. Sahabat Jah Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil pelajaran atau manfaatnya. Jadi, sesusah-susahnya kita, apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh seorang ibu dengan tetesan air mata, Allah akan
cepat mengabulkannya. Dengan itu, pada rekan-rekan Dia Hijrah, apabila masih ada orang tua, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Sayangi orang tua kita, jangan sampai menyakiti hati beliau, karena doa dari orang tua sangat mustajab. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Sahabat Dia Hijrah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari kita panjatkan doa kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, atau orang tua rekan-rekan Dia Hijrah yang sudah tiada. Mari kita panjatkan doa, kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita. Semoga dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya dan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suma ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.